Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah infeksi dan penyakit tropis dengan kode mata kuliah adalah IPT, bobot SKS adalah 12 SKS untuk semester 3 dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Dari CPL 1 diharapkan peserta didik mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, bersikap bertanggung jawab, mandiri, dan profesional. CPL 2 mampu menganalisis konsep teoritis tentang prinsip dasar pencegahan infeksi pada anak. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan pengambilan keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang keahliannya, dalam hal ini adalah pencegahan infeksi. CPL 4 adalah mampu melakukan penilaian dan manajemen masalah infeksi dan penyakit tropis pada anak. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang kita targetkan adalah mampu menjelaskan teori dan mengaplikasikan teknik pencegahan infeksi pada anak di bawah supervisi, dan mampu menunjukkan sikap mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja sama, dan memiliki peran sosial serta profesionalisme, terutama dalam melakukan tata laksana terhadap pasien-pasien infeksi dan penyakit tropis pada anak. Sebagai bahan kajian yang harus dimiliki adalah ilmu dasar mikrobiologi klinis, ilmu dasar farmakologi klinis, ilmu dasar pencegahan penanganan infeksi, termasuk di dalamnya adalah mengenai epidemiologi dan surveillance, serta tata laksana farmakologi dan non-farmakologi infeksi dan penyakit tropis anak. Sebagai sumber perpustakaan, kita menggunakan Nelson Textbook of Pediatric, Vision and Cherry Textbook of Pediatric Infectious Disease, Sarah Long Principle and Practice of Pediatric Infectious Disease, buku ajar UKK infeksi dan penyakit tropis, Red Book, Krugman Infectious Disease and Children, dan Permenkes nomor 27 tahun 2017, terutama untuk surveillance daripada pencegahan infeksi ini. Sebagai pengampunya ada 3, di sini Dr. Jessica Setiabudi, Dr. Am, dan saya sendiri, Dr. Yadi. Dan mata kuliah prasyarat yang sudah harus terpenuhi dan dikuasai oleh mahasiswa adalah mikrobiologi klinis dan farmakologi klinis. Pembelajaran kita bagi menjadi beberapa minggu. Pertama, kita harapkan capaian sub CPNK-nya adalah mampu menganalisis ilmu dasar yang berhubungan dengan pencegahan infeksi. Di antaranya adalah materinya kewaspadaan standar, healthcare associated infection, penanganan spesimen, preventive medicine, berupa pelatihan pencegahan infeksi dasar. Untuk pembelajarannya, metodenya ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya berupa clinical science of session daring, secara daring, dan asinkronusnya adalah penugasan terstruktur dan belajar mandiri melalui pemberian materi-materi video yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja. Kemudian metodenya tadi mahasiswanya presentasi dan diskusi, pengerjaan tugas, dan mempelajari berbagai perpustakaan termasuk video, sehingga nanti mahasiswa ini kita dapat memberikan penugasan untuk membuat video cara mereka mempraktikkan pemakaian APD atau pelepasan APD, dan juga berdasarkan tadi materi pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan kemampuan tahapannya adalah mampu menganalisis penyakit menular yang melalui kontak, droplet, airborne, dan vector-borne, serta veikulum. Nah, di sini penyakitnya kita akan harapkan mereka belajar apa saja yang bisa melalui kontak, melalui droplet, melalui airborne, vector-borne, dan veikulum. Nah, metodenya tadi yang sinkronus sama menggunakan clinical science session daring. Kemudian yang asinkronus adalah penugasan terstruktur dan belajar mandiri, bisa melalui channel-channel yang memang sudah ada, channel-channel daring, ataupun melalui video yang dijual secara resmi oleh institusi tentang bagaimana penyakit itu bisa menular. Nah, isinya nanti mahasiswa melakukan presentasi, pengajian tugas, dan mempelajari berbagai perpustakaan. Penilaiannya menggunakan raw score, dan juga review dan presentasi, serta melakukan observasi. Kemudian kita harapkan pelajaran yang selanjutnya adalah mampu menganalisis penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan ilmu yang kita harapkan adalah vaksinologi dasar. Nah, ini berupa sama clinical science daring, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri, termasuk mengikuti pelatihan vaksinologi dasar yang diselenggarakan oleh badan-badan yang memang sudah terakreditasi. Di sini mahasiswa diharapkan dapat melakukan dengan skill labs bisa, atau melakukan OSCE dan DOPS tentang pemberian
imunisasi untuk kriteria penilaiannya. Selanjutnya diharapkan mampu melakukan tata laksana analisis dan tata laksana farmakologis dan non-farmakologis, serta mempelajari bagaimana antimikroba itu menjadi resisten. Nah, di sini kita akan belajar mengenai infeksi bakteri, virus, jamur, parasit, dan resistensi antimikroba. Metode pelajarannya yang sinkronus berupa tutorial daring, sementara yang asinkronusnya adalah belajar mandiri, termasuk dapat mengakses sumber-sumber pustaka baik dari situs online yang sudah dapat kita pertanggungjawabkan ataupun video yang akan diberikan melalui Google Drive supaya dapat diakses oleh mahasiswa. Kemudian nanti kita akan melakukan bentuk berupa partisipasi, nanti berupa kuis atau belajar bersama tentang ketepatan analisis dan observasi. Selanjutnya pada minggu 3 sampai 16 peserta didik sudah mulai kita harapkan dapat berinteraksi dengan pasien secara langsung, di mana mampu melakukan interpretasi dan tata laksana perawatan kasus infeksi anak di rawat jalan dan rawat inap. Dengan metodenya assessment, kita mengharapkan dapat melakukan assessment, penggunaan alat pelindung diri sesuai risiko, pemeriksaan fisik, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, dan juga tindakan tata laksana konseling. Diharapkan nanti metode sinkronusnya adalah skill labs dan bedside teaching dengan supervisi. Kemudian kalau yang untuk ini karena berhubungan langsung dengan pasien, semuanya kita harapkan secara sinkronus. Kemudian berupa kita lakukan juga role play dan simulation serta problem based learning. Di sini bentuknya berupa observasi, jadi kita akan melakukan supervisi terhadap peserta didik untuk melakukan pemeriksaan langsung pada pasien. Kemudian kita juga harapkan pada minggu 6 sampai 16, 3 sampai 16 ini mampu melakukan interpretasi dan tata laksana kasus kegawatan infeksi dan penyakit tropis. Di sini seperti apa? Tata laksana kegawatan jantung paru, tata laksana obstruksi jalan nafas pada pasien infeksi seperti pada pasien difteri, tata laksana gangguan kesadaran dan kejang karena infeksi dari otak, meningitis, tata laksana infeksi khusus. Nah, di sini dalamnya termasuk endemi, pandemi, dan epidemi, termasuk saat ini yang mungkin ini adalah mengenai SARS-CoV. Di sini berupa set bedside teaching, kemudian kita lakukan asesmennya berupa mini CX, CBD, OSCE pada akhir minggu ke-16 untuk melihat secara komprehensif. Dan untuk rencana tugas, kita harapkan salah satu tugas yang Anda diberikan adalah mengenai tugas review dan presentasi. Dengan judul tugasnya adalah mengenai healthcare associated infection, infeksi apa yang terjadi pada saat pelayanan kesehatan. Diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan dasar-dasar pencegahan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Kemudian dapat diharapkan tugasnya ini mereka dapat mempelajari prinsip penularan penyakit, surveillance, dan cara pencegahannya. Metodenya berupa belajar mandiri, kemudian membuat bahan tayang dan video interaktif tentang bagaimana cara melakukan pencegahan terjadinya healthcare associated infection, kemudian dapat mempresentasikan tugas dan juga melaksanakan langsung pada saat melakukan perawatan pasien-pasien di rumah sakit. Indikatornya berupa ketepatan pengerjaan tugas, kriterianya penilaian kualitatif, kan kemampuan menjelaskan, dan direncanakan dilaksanakan pada akhir minggu 1 semester 3. Nah, dengan daftar rujukannya adalah melalui Permenkes 27 tahun 2017. Nanti analisis pembelajarannya kita harapkan dari ilmu dasar, PPI dasar, mikrobiologi klinik, farmakologi klinik, dan vaksinologi dasar, maka peserta didik mampu menjelaskan ilmu dasar yang berhubungan dengan praktek rawat jalan, rawat inap, dan emergensi anak. Dari ilmu dasar tersebut, sehingga mampu menjelaskan konsep tentang penularan, pengendalian infeksi, dan tata laksana yang akan diimplementasikan berupa mampu melakukan tindakan pencegahan dan surveillance penyakit infeksi, mampu melakukan diagnosis penyakit infeksi dan penyakit tropis, dan mampu melakukan tata laksana secara komprehensif. Sehingga diharapkan konsep teoritis ini dapat diaplikasikan menjadi konsep praktik tentang dasar-dasar infeksi dan penyakit tropis. Dengan metodenya tadi, blended learning, kita harapkan mampu mendeskripsikan masalah infeksi pada anak. Di sini dia mampu mendeskripsikan mata ajar yang harus dicapai, capaian pembelajaran, masalah infeksinya. Metodenya berupa asinkronus, tadi bisa video review, dengan video trigger case. Kemudian yang sinkronusnya kita akan melakukan group discussion, dan juga assessment-nya nanti berupa quiz online. Kemudian selanjutnya mampu memperagakan anamnesis masalah infeksi pada anak. Di sini melakukan pendekatan pada pasien anak, alloanamnesis atau electro anamnesis. Metodenya tadi video anamnesis, yang asinkronusnya mereka dapat mengunduh atau melihat video bagaimana melakukan anamnesis. Sinkronusnya kita akan melakukan
praktik langsung, memperagakan, dan asesmennya berupa checklist. Kemudian mengenai memperagakan pemeriksaan fisik, ini yang seterusnya tadi video pemeriksaan fisik, anamnesis, sementara untuk yang sinkronusnya dia akan memperagakan dalam supervisi. Selanjutnya mengenai pemilihan pemeriksaan penunjang, asinkronusnya adalah membaca literatur, tentu harus ada dasarnya dulu, penyakit-penyakit apa yang mungkin terjadi dan pemeriksaan penunjang apa yang bisa membantu dalam diagnosis. Yang sinkronusnya akan melakukan diskusi langsung dan berupa quiz online untuk penilaiannya. Mampu diagnosis dan tata laksana, ini juga kita lakukan kepada pasien langsung, bedside teaching. Kemudian asinkronusnya kita melakukan case-based discussion. Mahasiswa diberikan tempat untuk menempatkan case yang sudah dia buatnya untuk diperiksa di kemudian hari oleh dosen. Sementara terakhir kita melakukan mini CX atau mini clinical examination untuk mengkomprehensifkan semua penilaian ini sehingga diharapkan capaian pembelajarannya mampu mendiagnosis dan melakukan pencegahan dan penanganan infeksi pada anak. Demikian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah infeksi dan penyakit tropis. Terima kasih.